warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu mungkin ada di atas, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengisi kultum pada zuhur ini, saya akan menyampaikan materi tentang menyangkut ibadah, ya. Menyangkut ibadah, terutama saya dapat bisikan dari panitia tentang masalah taharah, ya, taharah. Tapi ini akan saya kaitkan dengan metode pendekatan tarjih di Muhammadiyah. Saya beberapa bulan yang lalu dapat WA dari dosen yang mengajarkan tentang ibadah. Ternyata dosen ini juga sedang ditanyai oleh mahasiswa bagaimana konsep Muhammadiyah tentang penggunaan pendekatan bayani, burhani dan irfani di dalam satu amal ibadah. Saya pikir ternyata ini pertanyaannya bagus, karena selama ini kita yang bisa memahami pendekatan bayani seakan-akan itu ibadah tertentu, ya, misalkan ibadah mahdoh, sedangkan pendekatan burhani seakan-akan hanya tentang ibadah gairu mahdoh, sedangkan pendekatan irfani seakan-akan hanya terkait dengan masalah zikir, ya, fil qalb. Nah, ini pertanyaannya oleh mahasiswa, bagaimana penerapan metode pendekatan bayani, burhani dan irfani di dalam satu ibadah. Karena ditarjih sudah menjadi manhaj, ya, menjadi manhaj, itu namanya manhaj dalam pendekatan. Kalau dia sudah menjadi manhaj, berarti setiap produk daripada tarjih itu, ya, mau tidak mau akan menggunakan pendekatan yang tiga tadi, ya, bayani, burhani dan irfani. Kemudian sebenarnya kalau pendekatan biasanya bayani diintegrasikan dengan irfani, itu sudah biasa, ya. Nah, ini kalau Muhammadiyah sekarang dia mencoba tiga ini, bayani, burhani dan irfani diintegrasikan menjadi satu. Nah, gimana caranya? Kalau gitu kita coba menggunakan pendekatan kita lihat satu aspek ibadah, taharah. Taharah dalam hal ini ibadah wudu, ya. Jadi dasarnya dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Iza kumtum ila shalah, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu, ya, ila akhir ayat. Ini kita coba lihat, ya, bagaimana penerapan pendekatan tiga metode tadi, bayani, burhani dan irfani, bisa nggak diterapkan dalam satu ibadah? Ternyata setelah kita pelajari, kita dalami, ternyata bisa, ya. Bahkan setiap ibadah ada, ya, ada slot-slotnya yang bisa diterapkan. Muhammadiyah telah memberikan penjelasan bahwa pendekatan bayani itu hanya bisa dalam masalah ibadah mahdoh, clear, ya.
ibadah mahdoh. Pendekatan bayani. Apa itu pendekatan bayani? Pendekatan beribadah yang mengamalkan teks nas, ya, teks Al-Quran dan teks hadis. Contohnya apa sih? Kata Allah, wa in kuntum dikatakan situ iza kuntum ila shalah, ya, kalau kamu hendak melakukan salat faksilu wujuhakum. Nah sehingga kata dia kan kalau menjaga ibadah madha ini pendekatannya bayani. Nah, bagaimana? Jadi kalau kata Allah itu kalau kamu ingin sholat basuhlah wajahmu. Nah, jadi ketika membasuh wajah itu iya kita gunakan bayani di situ. Bagaimana? Faksilu wujuhakum, basuh muka, ambil air basuh muka itu. Ya kata Rasulullah semenjak dari tumbuh rambut ini sampai ke dagu sampai ke telinga itu dibasuh. Apa itu dibasuh? Dibasuh itu ialah mengalirkan air, menggosok-gosoknya sehingga terbuang kotorannya, itu membasuh. Ya, beda dengan menyiram. Menyiram dari jauh aja disiram, kayak orang menyiram taman bunga, itu menyiram, tidak membasuh. Kemudian beda lagi dengan melap. Nah, jadi kata Allah faksilu, ghasala. Ghasala itu artinya membasuh. Membasuh itu bagaikan membasuh piring. Dibasuh piring itu dialirkan air, digosok-gosok, dibersihkan lagi sampai bersih. Itu namanya membasuh. Jadi muka itu ghasala, ya. Faksilu wujuhakum, wajah. Nah, ini harus bayani di sini, ya. Tidak bisa menggunakan irfani, ya, hati, tidak bisa menggunakan burhani dengan akal itu. Ini perintah. Nah, karena ini sudah moto. Nah, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuh tanganmu sampai ke siku. Ini bayani, ya, sampai ke siku. Nah, Rasulullah ajarkan ikuti dengan tangan kata Rasulullah dan balik lagi, ya, 3 kali. Nah, ya, itu bayani, ya. Tidak bisa diakang-kalin. Kalau dikali, wah, kan yang penting basah sudah, tidak. Karena hadisnya juga mengatakan 3 kali, ya. Nah, situ bayani. Nah, kemudian wamsahu biruusikum, usap. Nah, coba perhatikan. Wamsahu menggunakan kata masaha. Sedangkan muka tadi ghasala, ya. Ghasala itu membasuh. Sedangkan rambut ini bukan rambut, kepala itu mengusap. Apa itu mengusap? Mengusap dengan tangan, membasuh dengan air. Nah, ya. Kalau mengusap, basahkan tangan, buang airnya, taruh di jidat. Nah, ya. Rasulullah contohkan mengusap kepala itu mulai dari depan, diusap ke belakang sampai di tengkuk belakang, balik lagi ke depan, ya, dan langsung ke telinga 1 kali. Itu bayani. Karena ada ayatnya, ada contoh nabinya, ya. Itu bayani. Nah, kemudian baru, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan membasuh kaki. Ya. Membasuh kaki, ya. Rasulullah mengajarkan sampai ke mata kaki. Nah, ya, dibasuh, ya, dengan air, ya, dibasuh dan digosok. Ini ghasala, ya, bukan mengusap. Ya, mengusap. Kaki ini ghasala, muka, tangan dan kaki itu ghasala, membasuh sehingga hilang kotorannya, ya. Dibasuh sampai ke kaki, sampai ke mata kaki, ya. Kaki kiri dan kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini itu harus bayani. Karena pertama ada nasnya, kemudian ada contoh dari Nabi. Lantas pertanyaannya, di mana burhaninya? Ya, mana burhaninya? Di mana logika di situ? Mana filosofinya situ? Mana rasionalnya di situ? Nah, kalau gitu kena kerja akal. Bisa digunakan beberapa pendekatan. Contohnya bahwa wudu itu dapat menenangkan jiwa. Nah, ya, menenangkan jiwa. Itu apa? Berarti situ ada hasil penelitian bahwa orang berwudu itu dapat menenteramkan. Sehingga Rasulullah pun dalam satu hadisnya, kalau kamu marah, kata Rasulullah, kamu marah, ambil wudu'lah. Semoga hatimu akan turun marahnya. Kalau masih marah juga, sholatlah. Ya. Nah, berarti
Di situ ditemukan bahwa salah satu hikmah wudhu itu dapat untuk menenangkan jiwa, obat jiwa. Ada dokter UMJ, ya, dia meneliti tentang masalah wudhu dan kemudian dikaitkan dia dengan kesehatan. Ternyata wudhu itu ya dapat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sini burhani. Jadi tidak apa-apa di dalam kita wudhu itu, di samping ketaatan kepada Allah, ada juga di hati kita itu kita ingin bersih. Karena memang apa itu wudhu? Wudhu itu mengangkatkan hadas, ya, hadas kecil, ya, hadas kecil. Dan hadas kemudian dia menjadi suci. Nah, bahkan dia sebelum wudhu dia syaratnya suci daripada hadas dan najis, ya, bersih. Nah, ini burhani, ya. Dalam masalah wudhu bisa kita gunakan irfani di situ. Nah, apa maksudnya burhani, ya. Jadi hikmah-hikmah yang bisa kita gali dari wudhu, apakah dalam bentuk kesehatan, bentuk kejiwaan, bentuk yang lain-lain, ya, itu akan dapat. Ini bisa kita tarik. Ini namanya menerapkan pendekatan burhani di dalam satu ibadah. Nah, kalau tadi yang pokok-pokoknya nggak bisa, itu harus bayani, harus seperti teks, ya, harus seperti teks. Nah, kalau mengambil logikanya, filosofinya atau rasionalnya, kita gunakan, ya, sisi burhaninya. Nah, kemudian yang ketiga, di mana kita menerapkan irfani di dalam wudhu itu, ya, irfani itu bisa kita gunakan bahwa, ya, di dalam wudhu itu, di dalam fikih Syafi'iyah itu yang ke-13 rukun wudhunya apa? Tertib. Nah, tertib itu tidak masuk, ada pokok sebetulnya, ya, tidak masuk itu. Itu termasuk itu irfani itu, ya. Tertib, ya. Nah, tertib, ya. Apa arti tertib? Kalau Allah mengatakan iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, ya, muka dulu, wa aydiyakum baru tangan, ya, sudah tangan baru kepala, ya, baru kepala baru kaki, berurutan seperti itu namanya tertib, ya, itu tertib. Jadi kalau kita wudhu dengan tertib, kita dapat situ irfaninya itu, iya, karena di dalam dalil nggak ditemukan itu, ya, di dalam Al-Quran, hadis harus tertib, enggak. Cuma ada Nabi melakukan, dilihat oleh para sahabat, oh, urutannya begini. Nah, sehingga ketika dia mengamalkan nanti dijaga ketertibannya itu. Maka di situ sudah masuk, ya, irfani. Nah, ini adalah metode Muhammadiyah di dalam mengintegrasikan nilai-nilai, ya, pendekatan bayani, burhani dan irfani di dalam ibadah. Semuanya ada, sholat juga ada itu, ya. Sholat, kalau kita mau pergi ke masjid, rapihkan pakaiannya, sisir rambutnya, ya, kemudian wangi-wangiin, itu irfani itu, ya. Dia tidak masuk akal itu, nggak masuk dalil apa juga, ya, tidak masuk pokok-pokok ibadahnya juga. Tanpa sisiran juga sah salatnya kan. Nah, sah salatnya, nggak pakai wangian sah juga salatnya. Tapi itu ada keindahan situ, ya, keindahan. Orang melihat tentram hatinya, kita yang rapi juga tentram hati kita. Nah, dapat nilai irfani. Nah, saya kira di situ fungsi Muhammadiyah yang berbeda dengan Suhrawardi di dalam memahami integrasi bayani dengan irfani, dan juga berbeda dengan Mullah Sadar, ya, tentang penggabungan bayani dan irfani. Muhammadiyah muncul dengan integrasi ketiganya, ya, diintegrasikan. Jadi bayani, burhani dan irfani. Cuma dia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, ya. Nah, cuma di tadi sudah dikatakan bayani itu untuk ibadah mahdhah, ya. Kalau pendukung ibadah mahdhah itu bisa masuk burhani, bisa pada irfani. Contohnya mau pergi haji, ya, ibadah, ya, rukun dan syarat haji itu masuk bayani. Tapi kalau cara kita naik pesawatnya, dari mana kita mau bawa apa,
berangkatnya, di mana kita mau kumpulnya, mau pilih mana kita, ya. Yang tidak ibadah pokoknya itu bisa masuk pada burhani dan irfaninya. Nah, saya kira ini dapat membantu kita. Kalau tidak kita seperti itu, akan terjadi nanti serabutan dalam memahami dalil, ya, termasuk Al-Quran dan As-Sunnah, ya, semuanya menggunakan pendekatan irfani tidak bisa, ya. Semua menggunakan pendekatan burhani tidak bisa. Nah, maka tarjih yang terbaru ini di dalam manhaj tadi itu sudah dirumuskan, ya. Jadi meletakkan itu sekedar sudah sangat bagus, ya. Karena memang ada kehendak daripada pemikir-pemikir baru dari Muhammadiyah itu ingin memasukkan nilai-nilai irfani yang dulu ditolak. Kenapa ditolak dahulu? Karena dahulu irfani itu seolah-olah itu produk daripada tasawuf, ya. Tasawuf itu yang sifatnya memahami ilmu agama dari rasa, ya. Pengalaman spiritual batiniah, kemudian dia reduksi, kemudian dia pahami dan diajarkan kepada para muridnya. Itu tasawuf. Nah, kalau gitu Muhammadiyah tidak seperti itu, ya. Jadi Muhammadiyah tetap memahami ibadah itu tetap bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada hadis. Di dalam penerapannya ada kelompok yang bisa diterapkan bayaninya, ada yang boleh masuk burhaninya dan irfaninya, sehingga dia tidak ada yang terlanggar di situ, ya. Duduk masing-masing. Nah, sehingga menurut saya dengan putusan manhaj tarjih terbaru ini itu sudah mengakomodir. Dulu kan tertahan lama, ya, ditawakufkan lama beberapa periode musyawarah, baru terakhir disepakati, ya, dan dapat rumusan, ya, sehingga bisa diterapkan, ya, integrasi bayani, burhani dan irfani dalam satu ibadah, dalam satu ibadah. Saya kira itu aja kultum kita zuhur, Pak, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kelamaan nanti lapar. Kata Pak Jinal, jangan cepat-cepat, setengah jam. Penting kita kultum itu sampai selesai. Ini udah selesai, ya. Sekira cukup, ya. Boleh kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih, ya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Berarti sudah paham semua. Ya. Ini jamaahnya cerdas, sekali ngomong saja udah pintar. Udah tahu dia. Ini mahasiswa S3 ini. Iya. Oke, baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.